Nah, jadi ini materi lanjutannya tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi kita lihat langsung ke bagian contoh soal. Materi yang sebelumnya sudah ada, kamu tinggal lihat di YouTube. Oke. Jadi kalau misalkan kamu ketemu soal seperti ini. Jadi kita sudah dimasukkan ada nilai, ada hal yang kamu harus cari, apakah itu kelarutannya atau nilai KSP-nya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 pada suhu tertentu. Nah, itu dia, tertinggal. Pada suhu tertentu, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,435 mg per liter. Oke, ingat kelarutan itu punya dua konsentrasi, apa aja? Bisa gram per liter, bisa mol per liter. Ya, jadi di sini dia kasih dalam bentuk miligram per liter. Berapa kelarutan AgCl dalam satuan mol per liter? Lihat, dia minta ubah dalam satuan mol per liter. Jika Mr massa molekul relatif AgCl sama dengan 143,5. Tentukan konsentrasi Ag+ dan Cl- dalam larutan jenuh AgCl tersebut dan tentukan KSP-nya. Nah, kita jawab satu persatu. Jadi warna kuning lah ya, biar agak sedikit berbeda. Jadi kalau kita jawab yang A. Nah, berapa kelarutan AgCl dalam satuan mol per liter? Oke, jadi kalau nilai S-nya AgCl ya itu sama dengan 1,435 mg per liter. Kalau misalkan saya mau ubah ke gram jadi apa? 1,435 kali 10 ya, kali 10 pangkat minus 3 gram per liter. Sampai sini paham nggak? Kita cuma rubah dari miligram ke gram. Nah, oke, selamat pagi Andre, silahkan masuk dan duduk. Nah, ini baru gram per liter. Kalau misalkan ya, Anda sini. Oke, biar nanti nggak terlalu sakit matanya, jauh-jauh banget. Kalau ini kan dekat. Nah, kalau misalkan kita mau ganti ke mol, rumus mol itu apa? Gram per MR. Ya, sudah. Nah, jadi kamu tinggal bagiin saja sama dengan gitu ya. 1,435 kali 10 pangkat min 3 dibagi MR-nya dikasih tahu kan? 143,5 ada di soal. Berarti kamu tinggal bagi nih 143,5. Nah, maka otomatis langsung saja dapatnya adalah 10 pangkat min 5 mol per liter. Oke? Kalau perkalian dalam bentuk bilangan 10 berpangkat ini saya rasa nggak ada yang susah. Udah bisa semua nih. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Karena dia minta perubahan satuan ke mol. Ya, mol per liter. Dia cuma kasih tahu dalam bentuk miligram. Jadi miligram ke gram dulu baru ke mol. Ada stepnya. Miligram satuan. Satuan massa. Oke, lanjut. B. Tentukan konsentrasi Ag+ dan Cl- dalam larutan jenuh AgCl tersebut. Nah, jadi kalau misalkan terionisasi, itu jadinya apa? AgCl dalam wujud solid akan terionisasi menjadi Ag+ dalam wujud aquos atau aqua ditambah dengan Cl- dalam wujud aqua atau aquos. Nah, kamu tinggal lihat aja di situ. Ini tadi sepakat kita berapa? 10 pangkat min 5 kan kelarutannya. Paham datangnya dari mana? Yang ini kita cari tadi. Ya. AgCl tadi nilai kelarutannya 10 pangkat min 5. Nah, berarti ini kamu lihat koefisiennya sama nih. Berarti 10 pangkat min 5, ini juga 10 pangkat min 5 kan? Paham? Karena kalau koefisiennya berbeda baru nilainya nanti dikalikan dengan koefisien. Karena ini sama semua nih 1 1 1 kan koefisiennya. Maka berapapun nilai kelarutannya itu sama semua. Nah, maka otomatis kalau misalkan tercari konsentrasi Ag+, ini kan 10 pangkat min 5 ini mol per liter. Ya. Berarti konsentrasinya Cl- juga 10 pangkat min 5 mol per liter. Itu sudah molaritas kan? Oke, paham Mas Susan? Kurung yang persegi nih, yang kurung petak ini menandakan apa? Konsentrasi kan? Konsentrasinya dalam bentuk apa? Ayo. Molaritas, ya. Jadi dalam bentuk molaritas. Rumus molaritas apa? Mol per volume.
dalam satuan liter. Berarti ini sudah mol per liter, berarti sudah molaritas. Oke, berarti 10 pangkat min 5 molar boleh, 10 pangkat min 5 mol per liter boleh. Ya, itu cuma satuan saja. Oke. Jadi kembali lagi ke materi sedikit dengan stoikiometri kelas 10. Kalau dibilangnya molaritas berarti itu adalah mol per liter. Sekarang saya tanya gini, Diki, kalau saya punya 0,5 molaritas M besar, itu berapa mol? Saya punya zat itu 0,5 molaritas, itu berapa mol? Ayo, saya balikin ke konsep dulu nih, karena nanti kondisi di satuan ini kalau nggak apa-apa. Jadi apa? Setengah mol per liter. Jadi artinya ada 0,5 mol zat itu di dalam 1 liter larutan. Ingat, 1 liter larutan, bukan 1 liter pelarut, itu beda. Nah, lanjut yang bagian C, dia minta KSP AgCl. KSP AgCl di sini kamu tinggal masukin aja kan? Konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl minus kan? Nah, berarti kamu tinggal masukkan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan berapa? 10 pangkat min 10. Ya, karena saya ada pernah coba itu dibilangnya 10 pangkat min 5 sama sekali 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 10 pangkat plus 25 dikaliin atasnya. Salah ya. Jadi ditambahin jadi 10 pangkat min 10. Ya. Oke. Ini bilangannya kalau pangkat negatif nanti dari koma. Itu kan mikro. Gini, kalau kita pakai desimal itu repot banget kan. Jadi kita lebih baik pakai bilangan 10 per pangkat, udah nggak apa-apa, boleh. Nanti bilangannya nanti mikro dong, kecil. Nggak apa-apa memang. Karena gini, yang namanya molekul itu bisa terlihat langsung oleh mata kita nggak per satunya. Nggak bisa. Virus satu molekul. Sekarang tergantung dulu ukurannya. Jadi karena dia tidak bisa terlihat dalam bentuk satu molekulnya, maka dibuat dengan pangkat negatif yang lumayan besar pangkat negatifnya. Berarti sangat-sangat kecil. Intinya kayak gitu aja. Ya. Oke. Paham ya soal nomor 1? Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Di soal nomor 2, pada suhu tertentu, ya, pada suhu tertentu nilai KSP kalsium hidroksida itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Jadi di sini sudah dikasih tahu nilai KSP-nya. Di ujungnya sudah dikasih tahu. Hitunglah kelarutan kalsium hidroksida dalam air pada suhu tersebut. Berarti yang ditanyanya ini simbolnya apa? Kelarutan itu simbolnya apa? S. Jadi kalau tadi dari S mencari KSP, kalau ini dari KSP cari S, dimundurkannya. Paham ya? Jadi kamu harus kenali apa pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita jawab kan gitu ya, kalau kita jawab KSP CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida itu kan 4 kali 10 pangkat min 12 kan gitu tuh. Nah, kita buat reaksinya. Berarti CaOH 2 kali, kalau kita buat reaksi keseimbangannya gimana? Ca2 plus, kenapa dia 2 plus? Karena OH itu pasti min 1 kan, kali 2 jadi min 2 kan. Tapi boleh juga kamu lihat karena Ca itu golongan 2A. Golongan 2A muatannya berapa? Plus 2 semua. Golongan 1A plus 1 semua. Walaupun di hidrogen, nah ini catatan nih, kalau logamnya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium itu pasti plus 1 muatannya, tidak ada minusnya, tidak ada plus 2-nya. Tapi di hidrogen tergantung temannya siapa. Umumnya memang plus 1, H plus. Paham ya? Tapi kalau misalkan gini nih, ini sedikit intermezzo aja untuk mengingat kembali materi kelas 10-nya. Karena kimia itu, saya ingatkan kembali, dia selalu berkehubungan gitu. Tidak bisa dia lepas begitu aja. Ya, materi sebelum-sebelumnya terus ingat. Jadi gini, kalau kayak golongan 1A kayak hidrogen, umumnya jadi plus 1. Kalau contoh kita ambil HCl, berarti ini plus 1, ini min 1 kan. Nah, tapi kalau misalkan dia ada kondisi tertentu, dia bisa jadi H-1. Kapan? Contohnya adalah N, ya, NaH. Na golongan 1A logam pasti plus 1. Logam tidak ada minus muatannya. Maka di sini hanya jadi apa? Minus 1. Paham? Jadi pada umumnya memang plus 1. Ya. Tapi pada kasus tertentu H bisa jadi minus 1.
Cuman berbeda kasus dengan logamnya, litium, natrium, kalium, magnesium, magnesium, francium itu pasti positif 1. Nah, oke, kita lanjut. Bentar ya, dia agak nge-lag sedikit. Nah, kita lanjut. Jadi di kasus itu, kalau kita lihat nilai ini Ca2+ ya, saya terhenti dulu. Warnanya nggak sama, nanti kita ubah. Satu ke kuning. Nah, jadi Ca2+ aquos ya, aquos tambah mana dia? Nggak muncul dia. 2OH- aquos. Nah, gitu ya. Kalau ini S, berarti ini apa? S juga kan? Kalau ini apa? 2S. Lihat koefisiennya. Maka kalau sertanya misalkan KSP dari CaOH 2 kali sama dengan apa? Konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2 kan? Maka sama dengan adalah S dikali 2S gitu ya, dikali 2S pangkat 2. Nah, berarti jadi apa? 4S pangkat 3 kan? Ya, 4S pangkat 3. Nah, inilah yang nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Karena KSP-nya udah dikasih tahu di soal. Sampai sini paham? Nah, berarti kalau misalkan gitu, ya, serba atas dulu. Kalau saya cari S sama dengan akar pangkat 3, kan gitu tuh. Ya, dari KSP bagi 4. Sampai sini paham nggak? Kan cuma merubah posisi doang kan? Nah, maka S-nya sama dengan, saya substitusikan aja. Akar pangkat 3 dari 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. 4 sama 4 boleh coret kan? Habis. Nah, 12 dibagi 3 kan? Maka kalau 12 bagi 3 sama dengan berapa? 12 bagi 3? 4. Berarti sini 10 pangkat minus 4. Ya, 10 pangkat minus 4 mol per liter. Ini paham bongkar akarnya itu tahu ya. Jadi kalau misalkan di sini nih, karena saya agak takut nih, dulu pernah saya ada uji kelas 10 atau 11, ya waktu itu saya masih ngajar matematika, saya minta 40 bagi 0,1. Stres dia bingung, mau carinya kalkulator. Ya, tinggal buat yang di bawahnya itu kan sama-sama kali 10 aja kan? Atas bawah kan? Kan gitu. Nah, jadi di sini kalau dia ada pangkat di sini, maka otomatis itulah pembagi dari min 12-nya tadi. Berarti min 12 bagi 3 gitu loh maksudnya. Ya, maka dapatnya minus 4. Sampai sini paham? Oke. Jadi bisa jadi yang ditanya itu KSP, bisa jadi yang ditanya itu adalah nilai kelarutannya, solubility-nya. Nah, kita lanjut soal contoh yang terakhir. Wah, muncul contohnya terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Berapa gram MgOH 2 kali? Ya, magnesium hidroksida. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita diajarinnya solubility-nya, cari KSP-nya, tapi yang di sini kasusnya berbeda, tanyanya gram. Padahal kan konsepnya itu juga kan, terhubung secara stoikiometri. Nah, jadi berapa gram magnesium hidroksida yang dapat larut dalam 250 ml air pada suhu ya, T derajat Celciusnya nggak beritahu berapa. Jika pada suhu tersebut KSP magnesium hidroksida itu sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11. MR-nya dikasih tahu 58, udah dibantunya langsung. Nah, ya. Di soal nomor 3, coba kita jawab. Ini ganti warna kuning. Ya, jawab. Oke. Berarti kalau saya mau buat KSP ya, dikasih tahu MgOH magnesium hidroksida itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Kan gitu tuh. Kalau serionisasi berarti MgOH ya, itu terionisasi jadi apa? Mg muatannya berapa? Magnesium golongan berapa? 2A, maka dia pasti positif 2. Ditambah dengan OH- yang dikalikan 2 di sini. Oke? Nah, berarti kalau misalkan di situ sama aja kayak soal yang tadi kan, Ser tinggal hitung aja. Maka kalau Ser cari KSP ya, MgOH ya magnesium ya, yang dinyatakan suhu gimana sih penyelesaiannya? Enggak, di sini dia buat pada suhu tertentu. Dia nggak beritahu. Karena di rumus kita kan nggak pakai juga kan.
Nah, jadi di sini konsentrasi Mg2+ ya dikali dengan konsentrasi OH- yang berpangkat 2. Kalau misalkan tertulis berarti di sini boleh tertulis 3,2 kali 10 pangkat min 11 langsung ya. Nah, kita ganti warna dulu biar nanti nggak lari-lari nih nyarinya. Oke, berarti kalau ini misalkan terbilang S kelarutannya, maka ini juga S, ini jadi apa? 2S kan? Berarti sama dengan apa? 4S pangkat 3 kan? Nah, jadi boleh kita langsung aja biar nanti nggak panjang-panjang ke warna kuning lagi. Ini sama dengan ya 4S pangkat 3. Oke, berarti kalau saya cari S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP nya 3,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, berarti di sini langsung saja dapatnya itu sekitar 2 kali 10 pangkat min 4 Itu cara cepat mol per liter. Ini langsung aja ke jawaban karena tidak muat lagi ya. Nah, kalau di pelajaran SD ya. kan nggak bisa langsung seperti itu, harus pakai cara. Kalau SMP gimana? Ya, nggak muat Kri. Kalau muat kita tuliskan. Tapi ini intinya kamu tinggal bagi aja. 32 bagi 4 bisa nggak? Bisa lah. Nah, kayak gitu. Tapi SMP aja bisa secepat itu loh. Iya, maksud saya ini space-nya bermasalah Andre, space-nya. Nggak bisa saya tulis di bawahnya lagi, bisa nggak ya? Nggak bisa. Jadi saya langsung aja. Berarti kan gini boleh diubah jadi gini kan? 32 kali 10 pangkat min 12 boleh nggak? Boleh kan? 32 bagi 4 berapa? 8. 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2 kan? Karena 2 kali 2 kali 2 kan 8. Ya kan? Min 12 bagi 3 berapa? Min 4 kan? Gitu loh maksudnya. Jadi boleh ditulisnya nggak apa-apa, bagus supaya nanti ingat lagi. Tapi kalau ini karena space-nya aja. Nah, oke lanjut. Kalau sudah, berarti kalau misalkan terjadi gini ya, biar rapi nih, ada pertinggal untuk kamu. MgOH yang magnesium hidroksida yang dapat larut dalam, katanya kan di sini diberitahu volumenya 250 mili kan, 250 ml. Nah, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 yang kita cari tadi. Nah, kemudian dikali dengan 250 mili tapi dibagi apa? 1000 ml kan? Nah, maka di sini kamu langsung saja saya dapatkan hasilnya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 5 apa? 1000 ml. Sekarang kita ngubahnya nih. Kalau misalkan dia kita pakai mililiter berarti harus bagi 1000 kan? Tapi kalau udah mau pakai liter yang langsung aja nggak apa-apa. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kamu buat ini kan mol per liter. Ini mililiter. Jadi yang 2 kali 10 pangkat min 4 kita kan pakainya apa? Liter kan? Berarti di sini yang kamu harus kalikan dengan liter juga kan? Maka dibagi 1000. Paham ya? Berarti sebenarnya dikali 0,25 ya. Nah, itu maksudnya dia. Ini berarti sama dengan mol. Jadi jangan bingung 1000-nya, kita cuma rubah 200 mili menjadi liternya. Oke. Kemudian gram ya. Ini gramnya, GR itu gram dari MgOH ya. Ini agak ngelik segini. MgOH 2 kali gitu nah. Yang terlarut biar ada bagus pertinggalnya, yang terlarut itu sama dengan katanya 5 kali 10 pangkat min 5 mol dikali MR-nya berapa? Ada di soal kan? Oh ini dia. MR-nya sama dengan 58 kali 58. Nah, maka dapatnya di situ adalah kalau saya cari 0,0029 gram. Ya. Dia bisa juga harus dikalikan dengan negatif supaya nggak repot. Ini dikalikan negatif supaya. Ya nggak apa-apa sih, boleh. Ya. Jadi ini 0,0029 ya gram. Nanti kalau apa kamu tinggal cek aja hitungannya. Oke, itulah 3 contoh. Ya, silakan di S-nya itu S-nya kan udah mol per liter kan. Nah, ada lagi pertanyaan untuk 3 contoh soal? Ada lah.
Makanya dikasih dulu materinya. Ya ampun. Aduh, janji manis kalian untuk PR susah. Mending latihan langsung di tempat. Waktunya kan masih lumayan, ya. Enggak. Ya. Ya. Enggak. Cara enggak target cara ke situ. Ya, itu bonus. Tapi bagi cara adalah kamu paham udah. Oke. Jadi akan ada latihan. Latihannya ada di sini. Ini latihan 8.1. Ini adalah latihan 8.2. Ini 8.1. Ini 8.2. Yang ada di buku cetak. Ya. Biar habis. Apa yang habis? Nah, oke, silakan kalian kerjakan.